Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ipindi, NPM saya 19640044 dari Prodi Teknik Sipil Universitas Muhammad Asad Al-Banjari, Banjarmasin. Saya akan menjelaskan tentang materi DDRT yang berjudul materi jalan oleh dosen pengampun Adi Surya STMT. Oke, langsung saja kita ke pembahasan ya guys. Let's go. Dasar-dasar rekayasa transportasi. Materi yang saya akan jelaskan adalah pergerakan jalan oleh Muhammad Ipindi 19640044. Dosen pengampun saya adalah Adi Surya STMT. Sistem transportasi. Transportasi itu bisa pengertiannya adalah penerapan dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengangkut atau memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya dengan satu cara yang berguna bagi manusia. Dalam divisi dapat ditentukan 3 komponen utama transportasi. 1. Sarana transportasi, yaitu kendaraan yang digunakan untuk memindahkan atau mengangkut. Prasarana transportasi seperti jalan raya, yaitu jalan rel, bandara udara, pelabuhan, dan lain-lain sebagainya. 3. Sistem operasional merupakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjamin sarana dan prasarana transportasi dalam berfungsi dengan baik. Sistem transportasi. 1. Sistem transportasi adalah suatu interaksi yang terjadi menjadi ketiga komponen sistem yang saling berkaitan, yaitu aktivitas, jaringan transportasi, dan arus flow. Dan arus bisa disebut flow. Hubungan ketiganya saling berinteraksi dan berbanding lurus. Jika salah satu komponen yang mengalami perubahan, maka komponen lainnya akan mengikuti. Sebagai contoh, apabila aktivitas meningkat, maka arus juga meningkat karena jaringan harus ditingkatkan. Pengertian arus. 1. Arus lalu lintas tidak terganggu atau bisa disebut uninterrupted flow. Arus lalu lintas yang tidak terganggu adalah suatu kondisi arus lalu lintas yang tidak mengalami gangguan karena faktor dari luar. Dalam hal ini biasanya terjadi pada jalan bebas hambatan yang fasilitas akses keluar masuknya sangat dibatasi serta tidak lampau lalu lintas, rambu stop maupun yel atau pertemuan sebidang yang akan mengganggu. Dengan demikian, arus lalu lintas merupakan produk interaksi antara kendaraan satu dengan yang lainnya, juga dengan geometrik jalan serta lingkungan sepanjang perjalanan. Pula lalu lintas hanya ditentukan oleh tata guna lahan (land use), menghasilkan perjalanan yang terjadi pada jalan tersebut. Dengan demikian, jika terjadi suatu kemacetan pada jalan tersebut, itu bukan karena faktor dari luar, melainkan karena faktor interaksi internal. Bahkan, meskipun terjadi kemacetan, total jalan tersebut tetap diklasifikasikan sebagai jalan dengan arus tidak terganggu. Arus lalu lintas terganggu. Interrupted flow. Arus lalu lintas yang terganggu adalah suatu arus lalu lintas dengan gangguan dari luar yang secara periodik akan mengganggu arus lalu lintas yang sedang berjalan. Ciri utama dari arus lalu lintas yang terganggu ini adalah adanya lampu merah, lampu lalu lintas pada simpangan, rambu stop atau rambu yel, gerbang tol, dan persimpangan sebidang. Pengertian aktivitas. Sistem aktivitas merupakan pengaturan pemanfaatan lahan di suatu lingkup wilayah untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini, kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan perdagangan, perindustrian, pemukiman, dan pendidikan.
Oke guys, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang materi pergerakan jalan yang tentang mata kuliah DDRT ya guys. Oke, kalau ada salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.